Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan hari ini saatnya prediksi UCL teman-teman. Soalnya besok minggu depan, tengah pekan depan itu sudah main lagi babak semifinal leg pertama ya. Jadi seperti yang kalian tahu, tersisa hanya 4 tim, 2 dari Inggris, 2 dari Spanyol. City akan menghadapi Real Madrid dan Liverpool akan menghadapi tim kejutan Villarreal. Oke, dan sebelum kita mulai, sedikit kita lihat flashback waktu prediksiku di babak perempat final. Jadi waktu itu aku betul 2, salah 2. Ini dia prediksinya. Kali ini kejutan Benfica akan terhenti dari Liverpool untuk kali ini ya. Jadi aku pegang Liverpool untuk mengalahkan Benfica dan melaju ke semifinal. Aku akan prediksi Bayern atau yang melenggang ke babak semifinal untuk menantang Liverpool nantinya. Menurutku mungkin Atletico bisa menang, bisa lolos ke semifinal. Kemungkinan aku memprediksi Madrid bakalan bisa lolos kali ini, bisa membalaskan dendam di musim lalu. Nah sudah teman-teman ya, jadi waktu itu aku memprediksi Real Madrid akan lolos menghadapi Chelsea, betul. Terus aku salah di Atletico City, aku memprediksi Atletico yang lolos tapi salah. Terus Bayern itu aku juga salah, itu mungkin menurutku hampir 90 sekian persen orang di dunia ini mungkin memprediksi Bayern akan lolos. Menurutku ya, saya bilang mungkin 95% mungkin orang seluruh orang di dunia mungkin memprediksi Bayern yang akan lolos, tapi itu kejutan sangat-sangat besar itu ya menurutku ya. Terus Liverpool aku betul ya, prediksi lolos Liverpool betul. Jadi 2 betul, 2 salah. Oke, jadi kembali lagi. Di awal aku tekankan sekali lagi juga, ini hanya sebuah prediksi teman-teman ya. Jadi seperti bisa no baper-baper. Jadi aku di sini mencoba memprediksi secara netral. Jadi aku tidak memihak klub manapun, walaupun aku punya klub jagoan juga, tapi aku berusaha secara netral gitu ya. Jadi pokoknya no baper-baper, yang aku prediksi nggak lolos itu juga cuma prediksi. Aku bukan peramal, aku bukan senayang. Aku hanya pecinta bola biasa yang memprediksi seperti itu. Oke ya, sekarang kita mulai. Dan gini, aku kan coba memprediksinya mungkin nggak usah lama-lama, singkat, padat, jelas gitu aja, karena timnya juga tinggal 4, laganya tinggal 2. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi awal kita mulai dengan Manchester City menghadapi Real Madrid. Jadi City lolos berkat keunggulan agregat 1-0, 0-0 dan 1-0 ya, mereka menang atas Atletico Madrid. Dan Real Madrid menang cukup dramatis ya, mereka sempat menang 3-1 di Stamford Bridge, terus sempat kalah 0-3 sampai menit ke berapa aku lupa, hampir ya, pokoknya sudah babak kedua 0-3 baru terus bisa menyamakan kedudukan dan terus bisa membalikkan keadaan. Jadi lagi-lagi Madrid lolos secara dramatis, bisa dibilang itu mereka kayak berdiri di tepian jurang lah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah menurutku gini, ini kembali lagi, ini akan menjadi laga yang sangat seru pastinya ya. Real Madrid sudah melalui 2 fase dengan sangat seru, sangat dramatis. Mereka juga menyingkirkan PSG dengan cukup dramatis. Kembali lagi aku bilang, mereka seperti berdiri di tepian jurang, hampir aja terjatuh, hampir aja gak lolos, tapi mereka masih selamat. Dan Chelsea juga hampir aja kembali, mereka juga hampir terjatuh, tapi kembali lagi masih selamat. Dan kalau ngomongin Madrid dulu ya, jadi Madrid, mungkin memang banyak orang yang bilang Madrid itu musim ini terlalu bergantung sama Benzema, maksud itu gitu-gitu ya. Kalau menurutku memang betul. Cuma kembali lagi ya, kalau masalah bergantung pada seorang pemain itu menurutku tuh plus minus, kembali lagi. Kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bagus, ada sosok goal getter, sosok yang diandalkan. Tapi memang di satu sisi, kalau pemain itu kebetulan nggak bisa main ya susah, karena kita betul-betul bergantung pada si pemain. Tapi kalau menurutku aku lebih ambil sisi positifnya aja. Jadi istilahnya tuh ya bagus gitu loh. Sebuah klub punya sosok yang diandalkan tuh ya bagus. Dia bisa membawa kita ke, istilah bisa meng-carry tim, bisa menggendong tim gitu loh. Ya anggap aja, tak ambil contoh aja misalnya dulu Messi di Barcelona. Barcelona bergantung penuh pada Messi. Bagus gak? Bagus. Apa aja trofi yang dihasilkan dari Messi? Ronaldo di Madrid dulu bagus gak? Bagus. Trofi apa aja yang dihasilkan Ronaldo di Real Madrid? Sama halnya kayak sekarang misalkan Mbappe. Ya bagus juga kan, istilahnya kayak Mbappe betul menjadi goal getter dari PSG, walaupun masih belum bisa dapat trofi, tapi paling enggak itu
memang ya dengan Mbappe gol demi gol lahir. Lewandowski juga sama ya, bagus gitu. Makanya menurutku Benzema juga bagus ya. Ya kita nikmati aja, para fans dari Madrid nikmati aja eh, servis dari Benzema. Karena kan Benzema juga sudah mulai berumur. Istilah itu mungkin seperti ini terus mungkin berlangsung mungkin ya 2-3 tahun mungkin setelah itu kan mungkin harus beradaptasi ulang. Selagi Benzema lagi on fire, ya udah dinikmati aja menurutku. Jadi kayak ya itu sebuah nilai plus dari Madrid. Memang betul. Dan menurutku juga kembali lagi Madrid bukan hanya Benzema. Terlihat juga memang sekilas yang gol itu pasti yang dilihat dulu. Jadi kayak ya Benzema. Tapi di luar itu dilihat juga kontribusi dari para pemain lainnya, Luka Modric, terus juga Vinicius Junior juga bagus, Rodrigo, terus juga maksudnya David Alaba juga lumayan, menurutku bisa menutup lubang dari Sergio Ramos menurutku ya. Jadi bagus, menurutku juga nggak hanya Benzema. Memang kita Madrid bergantung pada Benzema, tapi Madrid bukan hanya Benzema menurutku seperti itu ya. Oke. Dan di Liga mereka juga bagus walaupun sempat kalah 0-4 dari Barcelona memang, tapi lumayan konsisten mereka dan ini bisa dibilang di ambang juara untuk Real Madrid ya. Di ambang juara. Dan aku juga nggak tahu ini sekarang posisi aku lakukan recording ini hari Sabtu jadi belum main Madrid, nggak tahu nih kalau sudah menang lagi. Aku nggak tahu. Terus maksudnya kalau sudah dipastikan juara atau enggak aku juga belum tahu ya. Terus ya mereka lumayan menurutku lumayan musim ini lumayan bagus bagi mereka. Cuma kembali lagi yang aku soroti itu mereka tuh selalu di ujung tanduk gitu. Jadi kayak betul-betul kayak harus selalu menangnya itu secara susah payah. Nah, sekarang kita beralih ke City. City juga luar biasa musim ini ya, di Liga juga bagus, di UCL pun juga bagus. Dan menurutku kembali lagi seperti yang sebelumnya aku bilang waktu aku memulai series Manchester City di FIFA kemarin. Itu City itu menurutku termasuk bahkan mungkin kalau menurutku salah satu tim yang memiliki kedalaman skuad paling bagus dari semua lini menurutku ya. Mungkin kecuali kiper lah ya, kiper untuk Steven ya mungkin lumayan tapi belum bisa sebanding sama Ederson. Terus dari semua lini di belakang itu juga bagus semua, sampai pelapisnya itu juga oke, bisa mengcover dengan baik gitu loh. Terus tengah apalagi ya, sampai ke tengah itu sudah apalagi luar biasa, depan itu sudah semuanya bagus untuk City, bagus banget. Dan yang aku suka dari City gini, jadi City sama PSG itu mungkin kalau bisa dibandingkan mungkin 11-12 secara tim ya, maksudnya itu isinya tuh satu tim isinya tuh pemain bintang semua. Sama kan, PSG juga gitu ya, satu tim isinya pemain bintang semua. Cuma yang membedakan apa? Kalau aku melihat City itu lebih bermain secara tim. Sedangkan PSG ya bermain secara tim juga, tapi kayak lebih mengandalkan sosok-sosok individu. Ada sosok di luar mega bintang gitu loh. Jadi kayak lebih mengandalkan sosok individual untuk PSG. Sedangkan City lebih bermain secara tim. Jadi kayak rata-rata pemain bintang semua, tapi seolah-olah kayak semuanya itu setara, nggak ada pemain bintang. Jadi kayak semuanya tuh ya secara kolektivitas, main secara tim, betul-betul secara tim. Siapapun bisa mencetak gol. Jadi bagus banget, koordinasinya bagus banget. Dan yang membedakan sama PSG kembali lagi. Sorry aku bandingkan sama PSG soalnya kembali lagi memang menurutku dua tim ini cukup setara secara kualitas. Maksudnya betul isinya main bintang semua. Jadi kalau di PSG itu pertama ya permasalahannya ya, itu PSG itu terlalu banyak pemain baru. Itu jelas banget terlalu banyak pemain baru di musim ini. Semua ini kan kiper Donnarumma baru, di belakang juga ada Sergio Ramos, ada Hakimi, terus di tengah juga ada Wijnaldum, di depan ada Messi. Jadi kayak terlalu banyak pemain baru, dan Nuno Mendes. Itu pastinya sebuah tim yang terlalu banyak pemain baru itu harus kayak membangun ulang chemistry gitu loh, pastinya nggak bisa langsung nyetel, itu pastinya agak susah. Nah seperti itu. Sedangkan City itu justru sebaliknya. City yang baru apa? Cuma hanya Jack Grealish yang baru. Jadi istilahnya itu artinya berarti semua pemain lain itu sudah lama bermain bersama. Ya jelas pasti ya, Ederson lah, ada John Stones, terus ada Cancelo, semua itu sudah bermain dalam waktu yang lumayan bersama-sama. Jadi kayak komunikasi sudah terbangun, chemistry sudah terbangun. Jadi kayak sudah tahu harus gimana gitu loh. Ini bergerak ke sini, KDB bergerak ke sini, mungkin Mahrez harus kemana.
Foden harus kemana, itu sudah saling tahu, saling mengenal karakteristik masing-masing itu. Jadi itu sebuah nilai plus juga dari City menurutku. Nah, sekarang gini, kembali lagi sekarang kita bahas mengenai masalah Madrid dan City. Menurutku ini bakalan cukup ketat pastinya, cukup ketat, sistem 2 leg cukup ketat pastinya. Cuman gini, aku memprediksi kayak kok mungkin kali ini City yang bakalan lolos. Kenapa teman-teman? Karena gini, jadi aku jelaskan ya, kenapa kok aku prediksi City yang lolos. Mungkin bakalan tipis, dan bisa jadi mungkin aku salah, mungkin bisa jadi, karena Madrid pun juga nggak bisa diprediksi. Kembali lagi kalian tahu, Madrid selalu bisa comeback, istilahnya seperti itu ya. Dari PSG, mereka bisa comeback, padahal secara di atas kertas tinggal 45 menit, mereka tertinggal agregat 2-0, comeback. Chelsea pun sama, mereka menang 3-1 oke. Terus di Bernabeu kalah 3-0. Mereka harus comeback 2 gol dan mereka bisa melakukannya. Bukan tidak mungkin mereka juga melakukan lagi di sini. Tapi kenapa kok aku memprediksi City yang lolos? Soalnya gini menurutku ya. Sama ya kayak tadi lagi. City memiliki tim yang kurang lebih hampir sama PSG. Mereka lawan PSG itu susah payah, cukup susah payah. Sedangkan City menurutku, City itu bermain secara kolektif, secara tim yang tidak mengandalkan sosok bintang. Jadi siapapun berbahaya. Sedangkan PSG mungkin ya lebih ya menjaga lini depannya lah, istilah kayak mungkin ya Messi, ya Neymar, ya Mbappe. Dan kembali lagi tadi aku menyoroti terlalu banyaknya pemain baru di PSG. Jadi kayak mereka tuh butuh menjalin chemistry lagi. Sedangkan City sudah bermain bersama-sama di waktu yang lama. Bahkan musim lalu mereka sampai ke final UCL itu juga dengan skuad yang seperti ini. Nggak jauh beda, yang beda ya paling hanya yang kayak Aguero gitu-gitu aja yang beda. Udah yang paling yang pemain pergi dan Grealish. Udah selebihnya sama semuanya. Sterling ya masih ada, Foden masih ada, Fernandinho juga masih ada. Semuanya kayak gitu. Dan City sekarang juga mengulangi lagi, masih bagus skuadnya. Istilah itu juga skuad City itu sekarang dihuni pemain-pemainnya sudah senior. Senior dalam artinya itu sudah matang semuanya. Secara usia itu sudah di usia matang. Sedangkan Madrid itu lumayan banyak juga beberapa diisi pemain-pemain yang masih muda. Saudara Vini, Rodrigo itu masih lumayan muda. Sedangkan City sudah matang semuanya. Seperti itu. Dan menurutku kok mungkin kali ini City bakal menang karena cukup solid banget City ya. City betul cukup solid. Semuanya berbahaya. KDB, Mahrez, Bernardo Silva, dan City itu dihuni pemain-pemain yang memiliki kreativitas semuanya. Yang untuk ke depan ya, tengah ke depan tuh rata-rata semuanya memiliki kreativitas. Kalian lihat sendiri, KDB, Mahrez, Foden, Bernardo Silva, itu semuanya memiliki kreativitas. Jadi cukup komplit. Kecepatan mereka juga punya. Mahrez cukup cepat juga, Sterling nggak usah ditanya. Terus dari flank, Cancelo juga cukup bagus, cukup cepat. Jadi di belakang juga menurutku cukup bagus. Jadi menurutku agak susah menemukan celah dari City. Dan kalau mungkin City bisa dikalahkan, bisa, betul, bisa dikalahkan. Di Liga juga mereka pernah kalah. Terus kemarin di FA Cup ya mereka kalah dari 3-2 dari Liverpool. Tapi itu pun menurutku karena blundernya Steven kan. Waktu gol kedua Sadio Mane itu blundernya Steven juga. Jadi dan sekarang pasti mereka turunnya full tim. Jadi kalau aku melihat kok seperti itu, mungkin City yang bakal lolos, mungkin tipis. Dan tapi kalau secara hati aku masih memegang Real Madrid jelas. Aku berharap prediksiku salah. Tapi kalau kembali lagi aku memprediksi bukan dari hati, tapi secara netral. Dan kalau secara netral di sini aku melihat kok kayaknya City yang bakalan lolos menurutku. Karena memang dari segala faktor City mungkin masih lebih bagus daripada Madrid. Secara kualitas tim, secara kekompakan semuanya itu City lebih bagus. Kayak susah ditemukan celah di City. Menurutku seperti itu ya. Ya, oke ya. Pertama selesai. Sekarang kita langsung beralih ke laga kedua. Laga kedua, Liverpool menghadapi Villarreal. Oke, kita bahas lagi. Jadi kalau Liverpool itu menurutku 11-12 sama City. 11-12 ya. Jadi kayak mereka juga bagus banget di Liga pun juga mereka ketat kan jaraknya. City 80 poinnya sampai ini ya, yang terakhir kali aku sekarang ini ya. Jadi kalau kalian besok nggak tahu ada yang sudah main lagi atau enggak, aku lupa. Pokoknya sekarang ini City poin 80, Liverpool poin 76, dan mereka berdua lumayan jauh meninggalkan tim-tim bawahnya. Chelsea, Arsenal, Tottenham lumayan jauh jaraknya. Kayak aku lupa kalau nggak salah City itu kalah. Aku lupa kebalik ya, antara City yang 2, Liverpool yang 3 atau kebalik. Jadi kalahnya itu. Jadi cukup sedikit, kalahnya cukup minim. Jadi memang mereka berdua sedang bagus-bagusnya. Liverpool pun menurutku juga sama, hampir tanpa celah.
di semua lini secara squad, secara kualitas Liverpool bagus banget ya. Sama 11-12 dengan City menurutku ya. Apalagi Liverpool sekarang kemasukan Konate itu cukup bagus. Berdua dengan VVD luar biasa di belakang, TAA juga. Terus di depan nggak usah ditanya. Ketambahan Luis Diaz menurutku sangat berbahaya, bagus banget Luis Diaz ya. Masih primanya Sadio Mane dengan Mo Salah. Jadi itu lini depan Liverpool juga sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat memiliki kecepatan, masalahnya gitu. Speed jelas banget Liverpool memiliki speed ya. Mane, Salah, Luis Diaz, belum ada Firmino, ada Diogo Jota. Bagus, Liverpool bagus. Memiliki kedalaman mungkin masih kalah sedikit sama City. Masih kalah sedikit, tapi mereka juga cukup bagus, gak jelek. Kedalaman squad juga cukup bagus. Dan penyerangan cukup berbahaya untuk Liverpool, sangat berbahaya. Mereka cukup agresif, lebih main ke flank ya. Salah, Mane, Luis Diaz, jadi menurutku bagus. Cuma kesamaannya itu mereka itu tanpa striker murni, sama kayak City juga gak punya striker murni. Jadi betul tanpa striker murni. Firmino pun bukan striker murni. Cuma menurutku kemasukan Konate itu cukup bagus karena Konate lumayan memberikan solusi di bola-bola mati. Sering heading juga kan, heading goal dari Konate. Bagus banget, lihat 2 kali menghadapi Benfica heading semua kan Konate. Terus waktu menghadapi City juga heading lagi Konate waktu di FA Cup. Jadi cukup lengkap Liverpool ya. Menurutku nggak ada yang perlu diragukan lagi untuk Liverpool. Kandidat kuat juara juga menurutku Liverpool ya. Nah sekarang ke Villarreal, ini tim betul-betul kejutan banget ya. Bahkan aku memprediksi Villarreal itu kalah saat menghadapi Juventus, tapi ternyata bisa lolos dan lolos lagi sekarang ini. Mereka itu sebetulnya luar biasa karena mereka tergabungnya itu di grup yang berat juga sebetulnya. Terlihat ada MU, ada Atalanta juga di sana. Tapi mereka lolos, bahkan mereka lolosnya tuh hampir hanya di laga terakhir aja penentuan, dan mereka menang menghadapi Atalanta waktu itu. Loloslah mereka. Nah, terus mereka kejutan lagi di Juventus. Kejutannya mereka bisa menang 3-0 di Allianz Stadium di kandang Juventus ya. Dan sekarang menghadapi Bayern itu juga kejutan terbesar menurutku, kejutan terbesar di UCL kali ini ya. Bayern jelas kita tahu pasti sangat diunggulkan di sini menurutku. Istilah apa ya? Bursa taruhan itu jelas pasti sangat mengunggulkan Bayern Munchen. Kita tahu bagaimana Bayern Munchen kalau sudah Mas itu menang itu biasanya menangnya sudah nggak tanggung-tanggung, menangnya itu sering menang 6-0, 7-0, 7-1. Dari musim ke musim kan korbannya juga banyak. Kemarin bahasa Leipzig jadi korban menang berapa tuh? 7-1 atau 6-1 atau 6-0 lupa aku tuh itu ya. Terus belum nanti Arsenal juga pernah jadi korban. Barcelona pernah jadi korban. Tottenham pernah jadi korban, menangnya itu nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi, dan Bayern pun juga lengkap di seluruh lini. Istilah itu juga salah satu tim yang punya goal getter, punya sosok yang diandalkan, Lewandowski. Tapi juga kedalaman skuad, kolektivitas, main secara tim itu juga bagus semua. Jadi di semua lini bagus. Tapi bisa dikalahkan oleh Villarreal. Dan permainan Villarreal itu kayak mengingatkanku sama permainannya Atletico Madrid di era-era yang dulu. Yang sebelum-sebelumnya, jadi kayak bermainnya tuh 4-4-2 agak narrow mainnya, jadi kayak agak rapat gitu loh. Jadi kayak 4-4-2 rapat semuanya, jadi kayak pertahanan lumayan ketat, jadi mereka kayak nggak ada celah gitu, kayak susah, tim-tim lawan tuh susah untuk mengambil celah dari Atletico waktu itu, Atletico Madrid ya. Dan ini Villarreal juga balik lagi melakukannya, jadi kayak cukup rapat, kayak waktu menghadapi Bayern segala itu mereka lebih memasang Lo Celso juga di kiri kan, di sayap kan. Jadi kayak Lo Celso padahal kan tipikalnya sebetulnya bukan sayap, lebih bisa sayap tapi kayak sebetulnya lebih ke center atau gelandang serang seperti itu, tapi dipasang sayap jadi kayak betul merapatkan tim. Kayak dulu Atletico juga melakukan kayak gitu. Jadi yang dipasang sayap kalau nggak salah Koke, kalau nggak salah aku lupa ya. Sedangkan Koke kan juga tipikalnya bukan itu. Jadi kayak tujuan mereka tuh kayak lebih rapat, semuanya bermain rapat, ketat, disiplin pertahanan. Jadi dan strateginya bagus-bagus dari Unai Emery ya, betul-betul bisa menahan Bayern luar biasa banget. Bahkan di kandang Bayern mereka sempat kebobolan tapi bisa mencetak gol lagi, dan Juma juga luar biasa bagus banget. Dan Juma, dan ya betul banget ya, banyak di berita yang menyebutkan pemain-pemain buangan Premier League di situ semua. Iya betul, luar biasa. Soalnya dulu siapa yang melirik Danjuma? Dulu nggak ada yang melihat siapa itu Danjuma, maksudnya ya begitulah Danjuma gitu. Tapi sekarang di Villarreal luar biasa Danjuma, dan menurutku ini bakalan naik. Mungkin bisa nanti next, mungkin bisa diincar klub besar dan Danjuma. Terus juga masih banyak lainnya lah, ada
One Void itu juga buangan dari Premier League, Lo Celso. Tapi luar biasa dipoles sama Unai Emery jadi bagus banget. Tapi gini, kembali lagi sekarang kita beralih lagi ke sini. Kalau aku langsung aja ya, aku kayak masih memprediksi kayak mungkin kejutan Villarreal cukup sampai sini sepertinya menurutku. Jadi aku masih melihat sepertinya Liverpool yang masih unggul. Kenapa? Karena menurutku Liverpool memiliki penyerangan yang sangat bagus. Menurutku lebih bagus dari Bayern. Soalnya gini, kenapa kalau lebih bagus dari Bayern? Bayern punya Lewandowski loh. Tapi gini, hanya sesosok Lewandowski dan mereka lebih supply-nya semua ke Lewandowski. Jadi kayak itu mungkin mempermudah Villarreal untuk ya lebih jaga ketat Lewandowski, meskipun juga pastinya menjaga lainnya, Thomas Muller pastinya, terus juga Leroy Sané sepertinya juga harus dijaga. Tapi itu masih itu bisa lebih memfokuskan pada Lewandowski karena memang Lewandowski sebagai goal getter mereka, dan Lewandowski bertipikal sebagai striker murni gitu loh. Striker yang komplit striker lah bisa dibilang tuh, Mas, itu kaki kepala semuanya jalan semua, kaki kanan kaki kiri kepala semuanya jalan semuanya. Jadi kayak itu seperti itu. Sedangkan Liverpool itu mirip-mirip sama City, kayak lebih bermain secara kolektivitas. Jadi kayak siapapun bisa mencetak gol di sana. Bisa Mane, bisa Salah, bisa Luis Diaz, bisa Firmino. Jadi kayak cukup liar di situ nanti bakalannya. Dan Liverpool lebih memiliki kecepatan. Sadio Mane luar biasa, Mo Salah juga luar biasa kecepatannya. Jadi menurutku mungkin ini bakalan menyulitkan Villarreal. Meskipun menurutku Liverpool harus hati-hati. Kalau bisa jadi blunder, maksudnya bukan blunder ya, bumerang bagi Liverpool. Kalau Liverpool terlalu menyerang, terus ngepres terus, lalai di pertahanan, itu yang diincar oleh Villarreal nih bakalannya. Diserang terus, Villarreal lakukan serangan balik dan selesai. Nah, coba menurutku kalau aku melihat harusnya Liverpool bisa. Soalnya kembali lagi sebetulnya Villarreal itu bukan tim yang seolah-olah kan sekarang kayak Villarreal tuh kayak nggak bisa dikalahkan gitu loh. Kayak susah dikalahkan kan. Tapi sebenarnya mereka tuh bisa dikalahkan. Kalau melihat dari liga segala di La Liga, itu bahkan mereka malah kalah dari tim-tim yang agak kecil kualitasnya. Kayak contohnya kayak mereka kalah dari Cadiz, kalah dari Osasuna. Jadi sebenarnya bukan klub yang nggak bisa dikalahkan sebetulnya. Dan secara peringkat pun mereka juga nggak buruk, tapi juga nggak yang terlalu bagus. Musim lalu mereka lolos ke UCL. Tapi sekarang sementara ini mereka berada di peringkat 7 bahkan. Masih di luar zona Eropa. Peringkat 6-nya Sociedad. Mereka harus merebut Sociedad, itu pun mereka baru menuju ke UECL kalau bisa ke peringkat 6. Jadi menurutku harusnya bisa dikalahkan Villarreal. Asalkan strateginya tepat aja. Hati-hati di pertahanan. Menyerang, hati-hati di pertahanan seperti itu. Dan menurutku mungkin Liverpool harusnya bisa. Karena menurutku Liverpool cukup bagus juga di semua lini. Untuk urusan shooting jarak jauh mereka juga bagus. Maksudnya itu juga punya pemain-pemain yang bisa diandalkan juga, dan permainannya juga cepat, juga lumayan agresif permainan cepat dari Liverpool. Jadi menurutku aku masih memprediksi Liverpool yang bakalan lolos untuk menuju ke babak final. Mungkin menurutku kejutan Villarreal akan terhenti di Liverpool kali ini ya. Jadi itu dia teman-teman ya, prediksiku adalah di finalnya City menghadapi Liverpool, dan itu pastinya seru. Kalau betulan terjadi itu bakalan istilahnya duel klasik. Sekarang sudah bisa dibilang kayak duel klasik, kayak rivalitas era masa kini ya Liverpool City sekarang ini. Memang betul sekarang ini sudah bukan eranya Liverpool MU, Liverpool Chelsea, MU Chelsea, MU Arsenal, sudah bukan eranya itu, bukan era Arsenal Chelsea, tapi eranya Liverpool City sekarang ini. Jadi menurutku mungkin seperti itu. Walaupun kalau dari hati kecil aku pengen finalnya Real Madrid Villarreal. Kalau dari hati kecil ya, kalau dari hati kecil aku pengen finalnya Real Madrid Villarreal dan yang juara Real Madrid. Kalau dari hati kecilku, tapi kalau secara netral aku memprediksi si finalnya City Liverpool. Ya udahlah, oke teman-teman, segitu dulu aja deh ya prediksi kali ini. Jadi kembali lagi ini hanya prediksi, bisa benar bisa salah. Ya udahlah, dan kita ketemu lagi besok. Besok kembali lagi ke seri-seri kita teman-teman ya, seri Sergio Ramos dan seri Alessandria. Di Sergio Ramos, kita seperti yang kalian tahu kita sudah kehilangan Amin Harit, dan kita harus gimana caranya kita bertahan tanpa Amin Harit di tengah krisis pemain, di tengah jadwal yang sangat padat. Mampukah Ramos meracik strategi, meracik pemain yang tepat untuk mengarungi sisa musim ini? Dan di Alessandria terakhir kali kita sangat mandul teman-teman ya, Marconi 4 laga beruntun kena tiang semuanya Marconi, dan kita sudah dipastikan kedatangan Ferran Torres. Nggak tahu kapan akan mendapatkan debut untuk Torres, apakah langsung nantinya. Dan terus Marconi juga ini masih bingung untuk Ibrahimovic, apakah akan menjual Picardo ataukah akan menjual
Marconi di sisa waktu di bursa transfer. Yaudahlah, kita ketemu lagi besok teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.